Selamat malam para pemirsa Dhamma TV. Kita jumpa lagi di dalam tema seni dan tradisi. Pada malam hari ini kami masih akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang ringgit jucal atau wayang kulit. Yang pada malam hari ini saya didampingi oleh Ki Suwarno sebagai dalang, juga sebagai pelatih pedalangan, juga sebagai pelatih karawitan. Sugeng dalu Ki Suwarno. Dan yang kedua, saya didampingi oleh dalang muda, termasuk generasi muda namun belum muda sekali karena sudah kuliah, yaitu Ki Bagus. Sugeng dalu Ki Bagus. Iya, Bagus. Sinten Mas? Bagus Wiknyo. Bagus Wiknyo. Karena sampun kuliah wonten pundi? Ten Unmu. Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah semester 7 ini. Sudah semester 7. Para pemirsa, ternyata banyak generasi muda kita yang sudah mulai senang kepada dunia pewayangan. Bahkan Pak Bagus ini, Mas Bagus ini sudah pernah juga ikut festival di Jawa Timur tentang wayang yang pada waktu itu mementaskan wayang gaya Malangan gitu Mas ya. Gaya Malangan. Dan memang persoalan wayang kulit ini sangat banyak macamnya, dan untuk tema kali ini saya masih akan membicarakan mengenalkan wayang yang pada malam hari ini saya akan membawa arah pengetahuan kita tentang mengenal siapa yang sering disebut di dunia pewayangan, yaitu Prabu Kresna atau sering juga dikatakan Bathara Kresna, yang sebetulnya itu titisan daripada Dewa Wisnu. Untuk itu yang lebih paham betul akan saya tanyakan kepada Ki Suwarno. Sugeng dalu Ki Suwarno. Sugeng dalu. Nggih. Sampun makaping-makaping kita sami nepungke, kenalke kepada para pemirsa tentang jenis-jenis wayang, bentuk-bentuknya dan karakternya. Kali ini kepada Ki Suwarno, saya ingin Ki Suwarno menjelaskan tentang Prabu Kresna atau Bathara Kresna yang pada waktu mudanya namanya Narayana nggih. Monggo katuran. Nggih. Nyuwun sewu. Prabu Sri Bathara Kresna. Menika jejulukipun Prabu Kresna. Nggih. Rikala tesih nem-nemanipun menika bareng asma Raden Narayana. Narayana nggih. Menika keturunan saking negari Mandura. Mandura Prabu Basudewa. Putranipun Prabu Putranipun Basudewa. Prabu Basudewa. Nggih. Menika lajeng sampunipun dados nata, menika jumeneng nata wonten nggih. Menawi wonten negari Dwarawati. Dwarawati. Nggih, negaripun Dwarawati. Menika kasebat titisipun Bathara Wisnu. Titisipun Bathara Wisnu. Nggih, nggih. Nah, margi menika kleresan mawon titisanipun Bathara Wisnu menika sariranipun cemeng. Ngaten nggih. Sariranipun cemeng. Nggih, nggih. Ngaten menika Bathara Kresna. Nggih. Bathara. Terus para pemirsa, ternyata yang disebutkan oleh Ki Suwarno tadi, nun sewu Ki Suwarno, yang namanya Prabu Kresna atau Bathara Kresna menika bentuknya seperti ini. Jadi memang wajahnya ataupun badannya itu kehitam-hitaman. Tapi nanti akan berbeda dengan kakaknya. Yang lain lagi nanti yang akan kita ceritakan pada episode berikutnya. Sementara untuk Bathara Kresna yang tadi disebutkan juga turunan Bathara Wisnu. Untuk ini saya akan ingin bertanya kepada generasi muda ini. Mas Bagus ya. Mas Bagus tadi diceritane Ki Warno tentang Bathara Kresna nun sewu pun asta menika. Oh nggih. Nggih. Lah, intine pemahaman Mas Bagus tentang Bathara Kresna itu gimana ceritanya? Kalau menurut pendapat saya sih, Kresna itu satria yang paling unggul di zamannya gitu Pak. Satria yang paling unggul di zamannya. Nggih. Walaupun dia itu masih muda, masih bernama Narayana sebelum jadi raja di Dwarawati, itu sudah menjadi
apa ya namanya, menjadi penyelamat di bangsanya sendiri. Penyelamat di bangsanya. Penyelamat di bangsanya sendiri ketika dia sudah menjadi raja, dia itu menjadi istilahnya menjadi joki para Jadi, Pandawa. Joki Para Pandawa ya kan, Iya. yang menyetir para Pandawa itu malah dia itu menjadi sosok yang diagung-agungkan oleh para rakyat, sosok yang diagungkan oleh para rakyat gitu Pak. Oh begitu ya, jadi Iya. memang kesaktian itu sudah diperoleh sejak muda Iya, kalau sejak begitu ya. muda ya kan, dikarenakan dia tuh titisnya Wisnu gitu Pak. Oh karena titisnya Wisnu tadi Titisnya ya. Wisnu gitu. Untuk itu nanti akan dijelaskan kembali. Para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa yang namanya Prabu Kresna tadi ternyata titisan Bathara Wisnu. Jangan kemana-mana, kita tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Tadi kita bicara tentang siapa itu Prabu Kresna yang pada mudanya namanya Raden Narayana, dan ternyata menurut Mas Bagus tadi sebagai dalang bahwa Narayana itu sudah diparingi kekuatan kesaktian sejak muda, karena ternyata tadi juga terselip kisah dari Kiswarna bahwa beliau itu titisannya Bathara Wisnu. Kembali kepada Kiswarna, ya. Menawi panci titisanipun Wisnu, wujudipun Bathara Wisnu kan ingkang kados pundi? Kiswarna, Sobi. Menika Rama. Nggih. Menika Bathara Wisnu. Bathara Wisnu menika wujudipun kados ngaten nggih. Menika ingkang nitis dhateng Narayana. Dhateng Narayana. Nggih. Wasipun nitis menika menapa to? Nitis menika nderek sugeng malih Nggih. dumateng piyantun sanes amargi tesih wonten ayahan ingkang perlu dipun ayahi. Oh, nggih, tesih wonten karya-karya ingkang Karya-karya dereng. nggih ingkang kantun dereng ngaten nggih. nggih ingkang dereng. Nggih. Menika tugasipun Bathara Wisnu. Oh, Pramila ngaten, nggih. menawi Bathara Wisnu wantah menika mandhap dhateng Arcapada, Nggih. kinten kula kok mboten badhe mboten mungkin ngaten nggih menika. Nggih, mboten awujud Mboten awujud. Bathara Wisnu nggih. Nggih, mboten. Awujud piyantun pintu Piyantun ngaten nggih. pintu, nggih. Lan itu ngleresi wonten kisah Wonten kisah Mahabharata nitisipun dhateng Prabu Narayana. Kresna Narayana. Nggih, menika. Oh, nika Ngaten wujudipun nika, nggih. wujudipun ngaten-ngaten. Bathara Wisnu. Mila Bathara Wisnu, nggih. Narayana kagungan kasekten kados ngaten. Kados mekaten menika. Ah, nggih. Para pemirsa, ternyata memang ada tugas-tugas yang diberikan oleh pencipta hidup ini yang belum bisa kita selesaikan di dunia. Sehingga ada pemahaman di dalam filosofi Jawa bahwa yang sudah meninggal pun itu sukmanya masih bisa ditugaskan kembali untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan di dunia. Terbukti dari kisahnya Kiswarna tadi, Bathara Wisnu yang dalam hal ini adalah dewa-dewa ditugaskan untuk menyelesaikan tugas di dunia melalui jalur yang namanya Raden Narayana atau Prabu Kresna tadi. Kembali saya ingin bertanya kepada generasi muda, Mas Bagus, nggih. Nggih. Dengan cerita seperti itu, apa yang di pemahaman Mas Bagus mengenai penitisan tadi? Monggo, aturan. Kalau menurut saya penitisan itu ya gimana ya Pak? Kalau sumpahnya kita dititisi oleh orang terdahulu yang lebih hebat dari kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh tidak boleh meguru, nggak boleh belajar lagi dari apa yang ada di zaman sekarang gitu Pak. Jadi kalau misalnya saja kalau kita dititisi oleh orang yang terdahulu, orang yang lebih hebat dari kita, ya kita tidak boleh berhenti belajar gitu Pak. Ya kita harus tetap belajar agar kita lebih hebat, lebih sakti daripada orang terdahulu yang menitisi kita. Oh, dados wasipun ngaten nggih. Para pemirsa, ternyata di sini ada pemahaman generasi muda kita, Mas Bagus ini, bahwa belajar itu tidak pernah berhenti.
Walaupun kita sudah merasa memperoleh ilmu, apakah ilmu itu diperoleh dari pendidikan atau diperoleh karena petunjuk alam, wangsit istilah Jawanya, atau tadi titisan ya, yang mana Bathara Wisnu tadi nitis kepada Raden Narayana, di nitis itu menyatu di dalam Raden Narayana gini, kemudian sehingga Raden Narayana mempunyai kesaktian, mempunyai keluwihan, linwih. Namun tetap Prabu Kresna itu tetap belajar. Seperti cerita Pak Bagus tadi, dalam hal belajar, ini nanti akan kita sampaikan pada generasi muda kita. Panji di dalam pelajaran kita sejak kecil, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan setelah di S1, S2 sampai profesor pun pelajaran itu tetap ada gitu ya Mas Bagus kira-kira. Itu kira-kira yang pemirsa perlu memahaminya, sehingga ini perlu disampaikan pada anak-anak didik kita bahwa pendidikan, pelajaran itu tidak pernah habis. Dibuktikan dari cerita wayang tadi. Ini belum cerita perjalanan wayang itu sendiri, namun baru berada pada nitisnya wahyu ataupun kepandaian yang berada kepada manusia, yang diberikan pada manusia itu ternyata tetap akan dilaksanakan tanpa merasa jobrio gitu ya, tidak kemelinti, tidak sombong walaupun dia pandai seperti karakter Prabu Kresna itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap berada di depan Dhamma TV untuk melanjutkan bagaimana kisah tentang Prabu Kresna tadi. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Memang cerita tentang pewayangan sangat mengandung unsur tidak hanya tontonan, namun justru juga pendidikan. Ini tadi diceritakan salah satu wayang yang namanya Narayana zaman mudanya, kemudian menjadi raja di Dwarawati, namanya Prabu Kresna, yang ternyata juga gentur tapanya, artinya dalam pendidikan dia sangat sekali disiplin sehingga memperoleh wahyu atau titisan dari Bathara Wisnu tadi yang memang jagonya dewa. Dan itu dijadikan sarana, alat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas di dunia, nanti sebagai bisa dikatakan sebagai dalangnya di dalam dunia pewayangan yang pengabdiannya menuju kepada arah kebaikan. Kebetulan saja Bathara Kresna itu, Prabu Kresna ini masih bersaudara dengan Pandawa. Nanti arah kita akan ke sana. Kembali kepada Ki Suwarno. Setosipun nalika muda tesih Narayana, Prabu Kresna menika nuwun sewu belajar ilmunya atau megurunya itu kepada siapa, atau di dalam lelononya itu kisahnya bagaimana? Monggo, katuran. Iya, nyuwun sewu. Iya, Raden Narayana itu terkenal satriya sing wegah nganggur, satriya sing wegah meneng. Wegah meneng. Yang artinya selalu ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Contohnya pun ngaten. Menawi Narayana menika wonten griya, menika boten wonten pakaryan menapa-menapa, Narayana mesti bidal duka dateng pundi, arah tujuannya belum tahu, tetapi di jalan jelas Narayana akan membuat dirinya itu semakin dewasa. Menjadi dewasa. Minimal seperti itu. Contohnya ketika Prabu Basudewa ramanipun menika begitu Narayana
sampun dewasa, Mulai dewasa. beranjak dewasa, itu kan tidak tahu. Narayana kan ada di Widara Kandang. Oh, ngenger di sana ya? Nggih, ada di Widara Widara Kandang, ya. Kandang. Nah, di Widara Kandang itu Narayana belum tahu kalau Narayana itu putra mahkota. Belum tahu. betul. Ya. Ya. Karena hidupnya di desa Widara Kandang itu, kemudian Prabu Kresna itu inginnya memang sudah bagus keinginannya tinggi sekali, yaitu minimal menjadi satriya linuwih. Keinginannya sudah menjadi satriya linuwih. Nah, dorongan satriya linuwih itulah yang dipakai untuk Narayana sebagai pancatan untuk memperjuangkan dirinya sendiri sebagai satriya linuwih itu sendiri. Contohnya pada saat itu Narayana itu berguru itu tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang. Namun yang dikenal sampai menjadi raja itu adalah berguru pada Begawan Padmanaba. Nggih. Begawan Padmanaba. Yang sebenarnya Begawan Padmanaba sendiri itu juga sesuatu wahyu yang nantinya akan diperoleh oleh Raden Narayana. Ngaten iki. Nggih. Nah, dorongan seperti itu tidak lepas dari dorongan yang namanya titising Bathara Wisnu tadi. Oh, salah satunya adalah didorong oleh itu ke sana. itu. Sehingga menjadi benar kalau kalau Narayana itu pinginnya menjadi satriya linuwih, itu seperti itu. Nggih. Matur nuwun Ki Suwarno. Nggih. Para pemirsa, ternyata Ki Suwarno ini sangat mantap sekali kalau kita perhatikan. Sebab berbeda pada zaman dahulu kala dengan sekarang. Raden Narayana itu calon raja. Tetapi oleh orang tuanya Prabu Basudewa sebagai raja malah dinyengerken suruh di daerah Widara Kandangan itu di pedesaan nggih. Pedesaan nek mboten lepat kalian sinten ingkang wonten Widara Kandang? Menika kalian Kokrasana, terus kalian Rara Ireng, nggih. Ingkang ngawasi wonten Widara Kandang? Ingkang Ki Demang Sagopa. Demang Sagopa. Nggih. Nggih. Lah wonten Widara Kandang itu para pemirsa, suatu pedesaan yang hanya dipimpin oleh seorang Demang. Dan ternyata tidak diberitahu bahwa Narayana dan kakaknya juga yang namanya Kokrasana itu calon-calon raja. Tapi sengaja ditempatkan di pedesaan, tujuannya cuma satu, untuk mengenal bagaimana rakyat di pedesaan, atau kalau kita sekarang mengatakan di dunia modern ini pada grassroots. Saat ini seperti di negara kita Indonesia ini banyak sekali warga yang masih miskin, terbukti masih ada beras miskin, terbukti menghadapi situasi mau lebaran juga banyak diberikan zakat dan lain sebagainya, yang kalau pemirsa perhatikan cara mengambilnya aja sudah ngantri berjubel-jubel seperti itu. Nah, pada zaman dulu calon-calon raja ini malah disekolahkan, dititipkan di pedesaan. Padahal tidak ada sekolahan yang seperti sekarang ini. Dia mencari sendiri, mempelajari sendiri, karena memang Raden Narayana orangnya tidak bisa diam. Dia bergaul dengan masyarakat banyak dan belajar kemana-mana mengenai penghidupan rakyatnya. Dari situlah nanti akan ada petunjuk-petunjuk alam menjadi pilihan para dewa, para pimpinan di alam sana, bahwa Narayana ini bisa dijadikan jago untuk melaksanakan tugas di Mayapada, di dunia. Dan untuk selanjutnya mengenai kisah Ki Warno tadi, seorang Ki Bagus Widyo Priyanto. Widyo Priyanto nggih. Priyanggo.
Prianggo yang juga dalang termasuk kelompok dalang muda ya. Nah, menika pemahaman tentang pendidikan dari Noroyono sampai Prabu Kresna tadi apa yang bisa dijelaskan oleh Mas Bagus? Monggo, katuran. Kalau menurut saya itu Noroyono sebelum menjadi Krishna Iya. itu adalah sosok pemuda yang tidak berhenti untuk belajar, Pemuda belajar dan yang belajar. senang belajar. Walaupun dia itu sudah belajar ke satu guru, kemudian dia itu menemukan satu guru yang lebih hebat dari guru yang itu, dia itu lari, gitu, Pak. Lari ke sana terus untuk mengambil ilmu, menimba ilmu dari guru yang satunya, gitu, Pak. Jadi ketika dia itu meloncat-loncat dari guru satu ke guru dua, ke guru ketiga dan seterusnya, dia itu mendapatkan istilah wahyu dari Pak Warno tadi menyebutkan bahwa ada wahyu yang menitis masuk di dalam tubuhnya Krishna. Gitu. Yaitu kita bisa ambil hikmah dari situ, walaupun kita itu pemuda, walaupun di zaman modern ini kita ya harus tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu seperti itu. Kita harus niatnya itu ditata seperti rapi, kita harus tirakat, kita harus gimana lagi ya, kita harus mencari guru yang kita anggap sebagai sosok penting dalam hidup kita itu, Pak. Iya. Untuk hidup ya. Iya. Nun sewu. Kok Mas Bagus kalau aku nyaut perkawis tirakat. Tirakat. Coba Maksudipun dijelaskan. tirakat niku nggih mboten napa nggih? Kita kan belajar, seumpamanya ada Sinau, pelajar, yaitu pelajar, ya bolehlah main-main, tapi tidak boleh main itu lebih dari batasan waktu gitu. Mungkin kalau main PlayStation mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam sudah cukup, tapi udah nggak boleh main lagi seperti itu, Pak. Kalau ngopi ya ngopi 2 jam itu sudah cukup untuk refreshing aja otak. Kemudian ya kita harus belajar lebih dan kita kalau tidak tahu ya bertanya kepada sosok yang kita anggap itu penting dalam hidup kita. Ya. Artinya yang dimaksud tirakat tadi disiplin untuk belajar ya. Ya. Para pemirsa, ternyata Mas Bagus ini sebagai seorang dalang muda di bawah bimbingan Ki Suwarno juga sangat memahami bagaimana di dunia pendidikan generasi muda kita sekarang. Satu, belajar tidak akan pernah berhenti, dan generasi muda kita sekarang diharapkan lebih mau untuk mempelajari situasi yang sekarang ada. Bagaimanapun juga, situasi negara kita yang sekarang ini sangat rawan sekali melihat para pelajar yang dididik secara baik di sekolah, ternyata jadinya cuman tawuran-tawuran. Ternyata gitu ya, bagus, itu bagus ya, Iwarno ya. Nah sekarang banyak pelajar kok isinya kok tawuran-tawuran, itu sangat memprihatinkan. Nah, saya setuju sekali dengan usulan Mas Bagus tadi, bahwa pelajar itu harus banyak tirakat. Artinya tirakat adalah belajar sinau secara disiplin. Dolan ya dolan, ning waktune sinau ya sinau. Kira-kira begitu ya, Mas Bagus ya. Dan para pemirsa, memang cerita dari dunia pewayangan ini, karakter wayang ini baru satu, Raden Noroyono yang akan menjadi raja namanya Prabu Kresna tadi, ternyata disekolahkan, istilahnya disekolahkan ya, dinyanyikan malah di desa, di pedesaan. Dengan demikian yang seorang raja itu tahu betul bagaimana kehidupan masyarakatnya, ngaten nggih, karena Mas Bagus. Dan di samping itu dia juga belajar terus-menerus, guru terus-menerus, sehingga pada gilirannya para dewata yang berada di alam sana itu memilih Raden Noroyono menjadi jagonya dewa untuk melaksanakan tugas di dunia. Kira-kira begitu ya. Akhirnya ditugaskan Bathara Wisnu untuk menitis. Makanya Raden Noroyono itu menjadi pemuda yang sangat pandai. Setelah jadi raja pun menjadi sangat pandai. Ditambah titisan atau warisan ilmu yang diberikan oleh para dewa. Karena tirakatnya tadi ya. Karena senang belajar dan lain sebagainya. Demikian para pemirsa, dan pada pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita masih akan bisa melanjutkan cerita-cerita tentang dunia pewayangan pada episode yang akan datang. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.